Tiga. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan saya Raifan Tiawan Saputra. Laudia Faradila. Nafisa Hendiza. Muhammad Zaki Anugrah. Selamat menikmati. Bye-bye. Selamat menonton. Halo guys, welcome to our video. Jadi kali ini kami berada di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Padang, yaitu Pasar Raya. Pasar ini menjual berbagai perlengkapan kebutuhan, mulai dari perlengkapan rumah tangga, berbagai produk pakaian, hingga ke berbagai produk tekstil. Nah, dari banyaknya toko yang ada di pasar ini, kami memilih salah satu toko yang bernama Banda Olo. Toko ini bergerak di bidang tekstil, lebih tepatnya itu Gorden dan Petrase. Nah, jadi kami akan berbincang dengan pemilik toko Banda Olo untuk mencari tahu gimana aja sih proses pembuatan gorden dari awal sampai jadi, dan juga berapa aja biaya yang dikeluarkan untuk proses menjadi satu gorden. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus wawancara kami di toko Banda Olo. Yuk kita wawancara. Izin bang, kita izin tanya-tanya mengenai salah satu usaha di sini ya, Banda Olo. Tahun berapa sih bang berdirinya perusahaan ini? Berdiri toko ini tahun 1964. 1964. Udah cukup tua ya teman-teman. Berdasarkan banyaknya kain di sini kan bang, apakah kain-kain ini tuh diambil dari cuman satu supplier aja atau berbagai macam supplier bang? Dari berbagai macam supplier, macam-macam dari berbagai daerah. Terus bang, dari banyaknya kain ini, jenis kain apa yang paling banyak dibeli sama pelanggan bang? Kain yang paling banyak dibeli kain filamin namanya. Kain untuk filamin. dekorasi, kain untuk gorden sekolah, kampus, atau untuk pesta. Kapan waktu yang paling ramai orang-orang membeli kain ini loh? Waktunya waktu Lebaran, bulan puasa dan Lebaran. Tadi kami melihat ada biaya-biaya angkut, terus ada nggak sih bang biaya-biaya seperti biaya listrik, biaya sewa? Ada biaya listrik, biaya kontribusi, kebersihan, dan biaya jasa lainnya banyak. Kalau untuk biaya keamanan ada juga tuh, Bang? Ada biaya keamanan, kita bayar setiap bulan biaya keamanan. Kalau untuk tenaga kerjanya tuh ada berapa bang? Kebetulan kita cuma satu tenaga kerjanya karena masih bisa dihandle. Jadi gini bang, tadi itu kan paling banyak laku tuh kan pas awal-awal mendekat Lebaran lah ibaratnya kan bang, pas Iya. bulan-bulan puasa. Itu otomatis stok-stok kain di sini kan menipis itu. Biasanya tuh toko ini melakukan pembelian itu pas ada pemesanan atau produksi gitu aja bang. Kita stok di gudang, kita stok lebih. Kalau ada pembelian lebih, kita masih ada cadangan yang lain. Kita ada stok di gudang. Biasanya tuh proses produksinya tuh tergantung apa bang, pesanan atau tergantung jam kerja gitu bang? Produksi itu tergantung banyak sedikitnya pembelanjaan. Kalau banyak kita stok banyak, kalau sedikit kita stok sedikit. Kayak gitulah kurang lebih. Untuk bahan-bahan mentahnya tuh dapat dari mana? Dari pabrik kita dari Bandung lebih banyak, ada juga dari India, dari Cina, tergantung kualitas bahan. Semakin bagus kualitas, makin banyak kita belanja di sana. Itu berapa? Tapi meter yang dipakai dari Iya. Biasanya tuh untuk satu rumah tuh berapa meter tuh dipesan bang? Pemakaian untuk satu rumah itu kurang lebih pemakaian bahannya mungkin 20 sampai 30 meter bahan kain gorden. Biaya untuk dikeluarkan untuk satu rumah itu kurang lebih 10 sampai 15 juta lah. 10 sampai 15 juta. Untuk buat satu gorden tuh apa aja barang-barang yang dibutuhkan selain kainnya tuh bang? Kita pakai kain, pakai itu smoke ring itu bulatan yang ada di sisi atas gorden, ya.
Terus kain keras untuk membuat gorden itu lipatannya bagus. Kalau di sini tuh biasanya pakai air nggak bang atau gimana? Pakai apa? Air? Air enggak, kita ke masjid. Kita juga ada WC umum di sini. Oh, berarti di sini cuma pakai listrik aja Iya, bang? cuma pemakaian cuma listrik. Untuk sewanya per tahun? Bombastic side eye. Sewanya per tahun, ya tergantung lokasi toko. Kalau lokasi semakin bagus, sewanya semakin mahal. Kalau untuk tenaga kerjanya itu bayarnya tuh per apa bang? Bebas, kita ada per minggu, ada per hari, per bulan. Itu tergantung diskusi antara yang punya sama karyawan. Ada alat apa aja bang untuk produksi satu gorden itu? Cuman mesin jahit, Mesin jahit aja. benang. Oh ya, benang juga ya. Biasanya mesin jahit itu ada nggak bang pemeliharaannya atau Ada, memperbaikinya? kita wajib servis sekali 3 bulan, pemerhatian minyaknya. Oli. Hmm. Biasanya total servis mesin tuh berapa tuh sekali 3 bulan tuh bang? Sekali 3 bulan biasanya 150 sampai 200 ribu, tergantung kerusakan yang ada di mesin. Itu biasanya tuh satu mesin. Iya, satu mesin. Kita punya banyak mesin, tergantung nanti. Ada pajak? Di sini pajak ada. Di sini kita taat pajak. Tak pajak ya. Kita kena pajak 11 sampai 2,5 sampai 11% per sekali transaksi. Jadi pajak per transaksi ya bang? 11%. Kalau ini tergantung pembukuan dulu. Nanti kan kita dicek per tahun pembukuan. Bang, jika misalnya harga bahan bakunya naik, apakah untuk gordennya juga naik harganya? Kalau untuk bahan baku naik tergantung toko. Tapi kalau di toko kita biasanya kita tengok situasi dulu. Karena bahan ini kan nggak selalu naik terus. Kalaupun naik, kalau ada kemungkinan turun besoknya kita nggak naikin harga. Mungkin di toko lain beda. Tergantung toko masing-masing nggak ya? Terima kasih. Udah. Kasih ya bang. Terima kasih bang. Mari. Nah, dari hasil wawancara tadi, kita udah tahu nih kalau UMKM ini melakukan proses produksinya secara sendiri. Sekarang, yuk kita intip bareng-bareng gimana sih proses pembuatan gordennya dari awal sampai jadi. Let's go! Jadi sekianlah kunjungan wawancara kami di toko Bandawolo. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Dan bagi teman-teman yang berminat ingin membeli gorden Dan kain pesta, silahkan kunjungi toko Banda Olo di Pasaraya Padang.